Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan sebuah partai dari Bobby Fischer, di mana ia memakai salah satu pembukaan favoritnya, serangan dua kuda dalam menghadapi pembukaan Caro-Kann dari hitam. Partai ini berlangsung kala Bobby Fischer bertemu dengan Vasil Panov pada tahun 1967 di Skopje, Yugoslavia. Di tangan Bobby Fischer, pembukaan serangan dua kuda ini menjadi menarik dan enak ditonton. Oke, langsung saja kita lihat partainya. Bobby Fischer yang memegang putih memulai permainan dengan pion E4. Panov membalas C6, pertahanan Caro-Kann. Fischer melanjutkan kuda C3 dan setelah D5, dia memainkan kuda F3. Kedua kuda keluar dan bersiap menyerang. Ini merupakan salah satu pembukaan favorit Fischer. Putih yang menyerang memilih mengembangkan biji-bijinya dengan cepat dan sambil tetap fleksibel dalam dorongan pion D-nya. Pion hitam menangkap pion E4 dan putih merebut kembali dengan kuda. Sentralisasi kuda. Kuda hitam datang ke F6 untuk menantang. Sekarang putih tidak ingin kudanya mundur karena akan memberikan kebebasan pada hitam untuk melakukan gerakan apapun yang ia suka. Sehingga putih menangkap kuda ini dengan kuda, yang kemudian berefek mengadakan pion hitam. Setelah hitam merebut kembali dengan pion, Fischer melakukan pengembangan gajahnya ke C4, mengamati titik lemah F7, dan hitam mengembangkan gajah ke D6. Lalu kedua pemain melakukan rokade. Fischer melanjutkan dengan langkah inisiatif berupa tusukan di pusat dengan D4 sambil membuka diagonal gajahnya, dan hitam menempatkan gajah ke E6 menantang pertukaran gajah. Putih melihat peluang untuk menciptakan kelemahan di posisi hitam dan ia melakukannya dengan menangkap gajah di E6, dan ini menciptakan pion lemah hitam berupa pion menggantung setelah hitam merebut kembali dengan pion. Pion ini menggantung dan tidak dapat dipertahankan oleh pion lain, dan setelah langkah selanjutnya putih benteng E1 yang menyerang pion tersebut menjadi sulit bagi hitam untuk mendorongnya maju karena peta ini telah dijaga oleh pion dan kuda putih. Hitam memutuskan mempertahankan dengan benteng bergerak ke E8. Fischer mendapatkan lebih banyak ruang di tengah dengan dorongan pion C4, dan hitam mengembangkan perwira ringan terakhirnya dengan kuda berkembang ke A6, berencana mendaratkan perwiranya ke petak B4. Putih menggerakkan gajah ke D2 dengan tujuan untuk melakukan manuver ke diagonal panjang. Setelah hitam memainkan menteri D7, menghubungkan kedua benteng dan memperkuat pion E6 yang lemah, putih melanjutkan gajah C3, di mana gajah ini dapat hidup kembali mendapatkan diagonal strategis setelah majunya pion D5 yang memiliki potensi menghancurkan. Hitam memutuskan untuk menghilangkan kemungkinan itu semua dengan gajah B4, mengadu gajah. Fischer menteri B3. Ini adalah cara untuk memaksakan keputusan hitam dengan menyerang gajah sebanyak 2 kali, dan sementara secara tidak langsung menyerang pion hitam B7. Hitam mengambil gajah dan putih merebut kembali dengan pion. Tidak hanya mengamankan pion pusatnya yang kuat, tetapi juga membuka file B di mana bentengnya dapat mendarat. Kemudian hitam mengarahkan kembali kudanya ke tengah dengan kudanya ke C7. Dan jika putih sekarang berpikir untuk mengambil pion B7, maka putih akan mendapatkan kejutan yang mengerikan karena benteng E8 akan ke B8. Ini akan menjebak menteri putih. Oke, kita kembali ke permainan. Fischer tentu saja melihat itu semua. Dia memainkan pion A4 dengan ide untuk mencegah hitam menerobos di sisi sayap menteri dengan dorongan pion B5. Sekarang putih mungkin dapat melanjutkan A5 untuk mencegah B5. Jadi di sini hitam memainkan B6, mencegah tusukan pion A5. Putih mengambil momen ini dengan memainkan H3, menciptakan lubang nafas untuk rajanya. Hitam benteng B8, mempersiapkan pion-pionnya maju untuk memecah sayap menteri. Rencana hitam masih tinggal beberapa langkah lagi, sehingga putih memutuskan untuk mengalihkan perhatiannya dengan memainkan benteng E4. Tidak hanya bertujuan menggandakan benteng di file E untuk menyerang pion lemah E6, tapi juga mengalihkan benteng ke file H yang dapat menimbulkan kekacauan di sisi sayap raja hitam.
Hitam melanjutkan dengan mekanis dengan A6, mendukung dorongan selanjutnya pion B5. Visser menjatuhkan menteri ke C2 yang bertujuan untuk berkoordinasi dengan benteng menyerang sisi sayap Raja Hitam. Hitam akhirnya memainkan B5, beberapa pion ditukar, dan hitam menghindari mengambilnya dengan kuda karena akan memungkinkan putih memainkan pion A4 yang dapat memenangkan tempo untuk putih. Jadi dia menangkap pion dengan pion. Pada saat ini hitam pasti akan memiliki banyak aktivitas di sayap menteri, tetapi Visser memiliki rencana berbeda dalam pikirannya. Dia melakukan manuver kuda D2, di mana kuda ini akan segera melompat ke tengah. Hitam menggeser bentengnya ke A8 untuk memperebutkan file A, tetapi putih menolaknya. Visser memindahkan benteng ke file E, menteri D5. Ini langkah cukup bagus dari hitam, dengan ide berpindah ke F5 untuk mempertahankan diagonal dari serangan menteri putih. Putih mengayunkan benteng ke H4 yang menyerang pion H7. Hitam menggeser menteri ke F5 untuk memblokir diagonal serangan putih berharap pertukaran menteri. Tapi Visser memiliki langkah cerdik dengan kuda melompat ke E4, menghentikan pertukaran menteri dan berpotensi menyiapkan beberapa taktik di sisi sayap raja, di mana kuda ini akan berputar-putar mengambil pion F6. Sekarang kuda ini sedang terpaku oleh menteri hitam. Jadi hitam memainkan E5 yang bertujuan membuka file E. Tetapi ini kesalahan untuk hitam. Pion E yang sebelumnya membela menteri hitam sekarang menjadikan menteri ini longgar tidak terkawal. Baiklah, apabila sekarang kuda makan pion F6, sekarang menteri hitam ini tidak terkawal, menjadikan menteri hitam wajib pukul kuda. Setelah menteri makan pion H7, raja F7. Nah, posisi menteri dan raja hitam yang segar sini mungkin dapat dimanfaatkan putih jika benteng dapat ke petak F3. Oke, kita kembali. Karena itulah di posisi ini Visser memainkan langkah cemerlang benteng E3. Ini adalah langkah brilian karena ini mempersiapkan langkah taktis yang sebelumnya dianalisa barusan. Hitam melanjutkan H6 untuk setidaknya menghentikan serangan benteng pada file H, dan menteri hitam dapat berkoordinasi ke petak H7. Putih memindahkan benteng satu kotak ke F3, menyorot menteri yang buru-buru melarikan diri ke H7, di mana raja dapat mempertahankannya apabila ada ancaman pertukaran menteri. Di sini putih tetap dengan rencana kuda makan pion F6, pion merebut kembali, kemudian benteng putih segera mengeksploitasi file G yang terbuka, memberikan ancaman skak. Raja meluncur ke H8 dengan tetap mempertahankan menteri dari ancaman menteri putih. Pukulan terakhir dari Visser benteng G6, di mana kedua benteng mengancam pion H6. Pion ini tidak bisa dipertahankan, tidak ada harapan bagi hitam di sini. Dan akhirnya di posisi ini hitam menyerah. Dalam permainan ini Visser menunjukkan bahwa serangan dua kuda terhadap pertahanan Caro-Kann menciptakan posisi yang dinamis dan terbuka dengan banyak peluang menyerang. Jawaban asal otak video kemarin, menteri H5 dengan ancaman mat di H7. Apabila pion makan menteri, maka benteng G3 skak raja H8 dan kuda makan pion F7 skak mat. Atau jika kuda ke F6, maka skak mat. Oke, kita masuk ke segmen asa otak. Temukan langkah terbaik dari putih untuk memenangkan permainan. Jawaban asa otak ini akan kami tampilkan di video selanjutnya. Selamat menganalisa.